Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armaya Ranom dengan NIM 21108036. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Metode Show and Tell terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi penjumlahan di kelas 4 SD. Adapun tujuan proposal ini diajukan sebagai salah satu syarat memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 yang berisi kajian teori, yaitu landasan teori. Yang pertama, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara-cara atau penyajian teknik penyajian bahan pembelajaran yang akan digunakan guru pada saat penyajian bahan pelajaran, baik secara individual ataupun berkelompok. Metode pembelajaran adalah seluruh perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya yang sistematik untuk menciptakan kondisi-kondisi tertentu agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang metode show and tell. Show and tell adalah kegiatan yang mengutamakan kemampuan berkomunikasi sederhana. Show and tell merupakan salah satu metode pembelajaran tentang berbicara yang berorientasi pada penumbuhan kemampuan komunikasi publik. Metode ini telah terbukti ampuh dan banyak dipakai di Amerika Serikat dan Australia. Di Indonesia sendiri, metode ini belum cukup populer, padahal jika didalami, metode show and tell mampu meningkatkan kemampuan berpikir secara objektif dan berbicara secara sistematis. Pupus, Garlin, Inggasari 2017. Sedangkan menurut Aulia et al. 2021, metode show and tell merupakan metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam mempelajari keterampilan berbicara, baik berbicara di depan umum maupun kelompok. Menurut Fihrallah et al. 2019, metode show and tell adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan menunjukkan sesuatu yang Anda sukai dan kemudian menceritakannya kepada penonton atau peserta didik. Metode show and tell memiliki banyak keunggulan. Pertama, show and tell mampu mengembangkan keterampilan berbicara atau oral language skill dan sangat efektif untuk mengenalkan kemampuan public speaking karena berkenaan dengan kemampuan bertanya dan berbicara dalam gramatika yang lengkap atau speaking in complete sentence asking question. Yang kedua, show and tell mampu mengembangkan keterampilan sosial dalam berbagai aspeknya, terutama listening attentively dan speaking in turn. Tiga, show and tell mendorong anak-anak untuk melakukan problem solving. Pada saat berbicara, anak dituntut untuk mencermati setiap detail benda yang ditunjukkan. Keempat, show and tell memberi kesempatan anak-anak hands on dengan berbagai benda, yang hal ini penting untuk melatih kemampuan elaborasi dan inventory. Tujuan metode show and tell. Tujuan metode pembelajaran ini untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mengajak peserta didik aktif dan belajar bercerita di depan umum. Dananjaya 2017 mengungkapkan pendapatnya tanpa harus merasa takut dan malu, bahwa tujuan metode show and tell adalah untuk melatih siswa berbicara di depan kelas dan membiasakan siswa peka terhadap hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Adapun langkah-langkah metode pembelajaran show and tell, yaitu yang pertama, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Guru memberikan contoh cara melakukan show and tell secara klasikal. Anak diberi kesempatan untuk mengajukan diri tanpa ditunjuk. Jika ada satu anak yang bersedia, maka dengan dipanggil guru. Anak melakukan show and tell, anak distimulasi dengan cara memberikan pertanyaan jika kesulitan untuk menyampaikan maknanya. Kelebihan metode show and tell, terdapat beberapa kelebihan dari metode show and tell, yaitu yang pertama, ada metode yang sangat sederhana sehingga mudah dapat diterapkan pada anak.
Yang kedua, menggunakan benda yang bersifat konkret sehingga memudahkan anak untuk bercerita. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat aktif karena menekankan pada pendekatan partisipatoris dalam proses pembelajaran. Efektif untuk mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking. Kemampuan berbicara di depan umum merupakan salah satu karakteristik percaya diri. Adapun kekurangan dari metode show and tell, selain terdapat kelebihan juga ada kekurangan. Yang pertama, kekurangannya itu penggunaan metode show and tell ini harus selalu dengan pengawasan guru. Hal ini dikarenakan metode tersebut memerlukan bimbingan apabila peserta didik mengalami kesulitan dalam menceritakan benda yang digunakan. Yang kedua, penggunaan metode ini tidak dapat digunakan dalam kondisi mendadak. Hal tersebut dikarenakan perlu adanya persiapan benda maupun pengalaman yang diceritakan. Kemampuan berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah kemampuan seseorang dalam menganalisis ide atau konsep unik untuk memecahkan suatu masalah, menurut pendapat Muhammad 2015. Keadaan ini juga dijelaskan oleh Abidin 2016 mengatakan berpikir kreatif adalah suatu keterampilan berpikir untuk menghasilkan ide-ide baru, termasuk ide-ide yang bermanfaat. Ide lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Sedangkan menurut Dewi DKK 2019, kemampuan berpikir kreatif tidak hanya dapat dikenali melalui kemampuan analisis data, tetapi juga dengan memberikan solusi untuk memecahkan berbagai masalah. Penjumlahan sering disebut dengan kombinasi atau ditambah. Koleksinya bisa berupa benda atau angka. Menurut Akbar Sutawijaya, penjumlahan merupakan anggota gabungan dua himpunan yang terpisah. Tanda plusnya adalah tanda plus. Siswa benar-benar melakukan yang terbaik sambil belajar ekstra kombinasi hal-hal yang mereka lihat. Sedangkan menurut Abdurrahman, pengumpulan merupakan suatu cara pendek untuk menghitung dan peserta didik harus mengetahui bahwa peserta didik dapat mengambil jalan menghitung jika gagal dengan penjumlahan. Fitur dengan selalu menjumlahkan beberapa angka yang mewakili jumlah keseluruhan adalah sebuah konstan, yaitu bila bilangan-bilangan yang sama digabungkan atau dijumlahkan menghasilkan bilangan yang konstan, misalnya 3 ditambah 2 atau 2 ditambah 3. Kajian penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Suryaningsih 2017 tentang pengaruh metode show and tell terhadap keterampilan berbicara siswa di kelas 4 tema 6 daerah tempat tinggalku. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan metode show and tell untuk meningkatkan keterampilan berbicara mengalami peningkatan. Dibuktikan dengan hasil uji Mann-Whitney di mana taraf signifikan yang diperoleh adalah 0,3. Taraf signifikan tersebut masih bisa diterima. Artinya terdapat perbedaan tingkat keterampilan berbicara siswa kelas 4 SD dan sudah diberikan perlakuan dengan metode pembelajaran show and tell. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah upaya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam penjumlahan di SD. Proses belajar mengajar di kelas, guru harus memiliki metode pembelajaran agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Berdasarkan pada tujuan yang akan diharapkan, salah satu langkah memiliki metode pembelajaran itu adalah harus menguasai teknik penyajian atau metode pembelajaran. Penjumlahan pada pembelajaran matematika dari hasil belajar yang rendah, usaha guru, dan penerapan metode pembelajaran show and tell. Dengan harapan pembelajaran metode show and tell ini, siswa lebih aktif, meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa, sehingga kemampuan berpikir siswa dapat peningkatan dalam penjumlahan matematika. Sekian video presentasi yang saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.